Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini rahmat serta hidayah masih diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti kajian Ahad petang yang sudah biasa dilakukan. Yang kami hormati pada malam hari ini Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sholeh Fikri, MAG. Yang kami hormati pada malam hari ini hadir juga Bapak Pimpinan Daerah, ada Bapak Suki Sulaiman serta Bapak Sholeh Ridho selaku majelis tabligh Bapak Sholeh Ridho ini, serta hadirin dan hadirat semua jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah. Kalau biasanya kajian Ahad petang ini dilakukan setelah maghrib sampai isya, yang biasanya diisi oleh Ustadz Mas Bodi mengenai kitab HPT dan juga takdim, dan kemudian juga biasanya diisi oleh Ustadz Azizid yang membahas tentang Bulughul Maram. Tapi malam hari ini kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi malam hari ini sedikit berbeda karena kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Dr. Sholeh Fikri. Beliau adalah putra almarhum Bapak Nasir. Jadi sebenarnya dia adalah asli orang Ketapang, tetapi dia merantau ke luar Jawa. Beliau lahir pada 6 Juni 1966. Berarti sebentar lagi ulang tahun ini. Ulang tahunnya mungkin di Jawa ini. Kemudian S1-nya adalah di STAIS di mana ini? Medan. Kemudian S2-nya di IAIN Arlaneri Aceh, dan S3-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ternyata Bapak Sholeh Fikri ini adalah lulusan luar negeri. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dia bersedia untuk mengisi kajian Ahad petang di Masjid At-Taqwa ini. Pekerjaan sehari-hari beliau adalah sebagai dosen di Universitas UIN ya, UIN sekarang jadi UIN ya, Universitas Islam Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Jadi saya juga baru kenal malam hari ini, sebelumnya belum kenal. Mungkin kalau seperti Pak Edi, orang-orang yang Ketapang ini sudah lama kenal ini. Kalau saya memang pada malam hari ini baru kenal. Untuk itu, marilah kita mendengarkan secara hikmat pada malam hari ini kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sholeh Fikri. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Waktu yang kita berikan adalah 1 jam ya. Jadi 1 jam ke depan, monggo Bapak Sholeh Fikri untuk menyampaikan ilmunya kepada jamaah Masjid At-Taqwa. Ya ini masjid jamaahnya Pak, segini ini. Tapi kalau hari Jumat ternyata penuh Pak. Kadang-kadang sampai tidak cukup masjid ini kalau Jumat. Tapi kalau jamaah 5 waktu ya segini ini. Untuk meningkat waktu, mari kita berikan waktu kepada Bapak Dr. Sholeh Fikri untuk menyampaikan tausiahnya.
Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tak terhingga. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta al dan para sahabatnya sekalian. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan begini dalam tema yang saya sebutkan di sana, menjadi saleh sosial, menjadi orang saleh sosial. Sebenarnya kenapa muncul tema ini? Karena melihat orang-orang yang datang ke masjid ini secara ritual atau secara ibadah spiritual itu sudah paten. Kita ini sudah hebat semuanya, insya Allah. Ya, salatnya sudah lengkap 5 waktu. Apalagi ditambah rajin berjamaah, itu sudah luar biasa itu. Tambah lagi tahajudnya, tambah lagi sholat sunnahnya, rawatibnya, kemudian tambah puasa wajibnya, puasa sunnahnya, tambah mungkin zakatnya, kan sudah semuanya bayar zakat ini kan. Ya, ke lazismu mungkin yang sudah mencapai nisab penghasilannya, itu sudah hebat. Apalagi yang sudah haji, sudah sempurna rukun Islamnya. Tetapi perlu kita ketahui, Islam itu bukan hanya ibadah ritual. Kalau menurut menurut Jalaluddin Rahmat itu, orang Islam ini adalah orang yang ibadahnya banyak tapi ibadah sosialnya sedikit, kata Jalaluddin Rahmat. Padahal banyak perintah di dalam Al-Quran itu, kita tidak hanya disuruh melakukan ibadah mahdoh saja kepada Allah. Coba perhatikan di dalam Al-Quran, umpamanya surat Ali Imran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Orang Indonesia ini kalau diajak perang, pergi ke mana? Ke Iran, banyak nih yang berangkat, Pak. Betul. Dulu yang mau membantu Palestina itu banyak juga berangkat. Tapi coba diminta duitnya, kalian nggak usah berangkat, duitnya aja bagi ke sini, nggak akan mereka kasih itu. Nah itu, kalau jihad bin nafsi itu rata-rata umat Islam hebat. Allah tahu itu, makanya jahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dulu, baru dengan jiwamu. Makanya sahabat Rasulullah itu selalu jahidu bi amwalikum, hartanya yang dikeluarkan duluan, baru berangkat jihad. Bayar dulu gitu, bayar dulu untuk berjihad, itu bayar. Kan hebat itu, sudah berjihad mengeluarkan jiwa, mempertaruhkan jiwa, tapi di samping itu diminta untuk
membayar. Coba kita sekarang ini, siapa yang mau ke masjid bayar dulu. Gimana Pak? Mau gratis saja payah yang datang. Iya, kita ini semuanya terus terang itu. Kalau jiwa berani kita itu mengorbankan. Tapi kalau harta nggak ada seperti Abu Bakar. Belum ada ceritanya. Belum pernah masuk ke TikTok itu. Nah, medsos itu. Yang berjuang. Tapi untuk berjuang umpamanya sampai kepada orang yang apa dulu kejadian-kejadian yang teroris itu. Kan dengan jiwanya yang berani itu. Coba minta hartanya. Belum tentu dia memberi. Nah, inilah latar belakang mengapa saya memberikan judul itu menjadi soleh sosial itu. Karena banyak umat Islam, mungkin bukan kita, umat Islam di luar itu, oh ibadahnya hebat, sholatnya hebat, berzikirnya hebat, tapi dengan tetangganya tidak peduli, dengan saudaranya nggak akur, ya, dengan familinya putus hubungan, dengan kawannya nggak mau bersilaturahim. Jangankan membantu, bersilaturahim pun tidak. Itu. Ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Jadi selain kita soleh secara ritual, spiritual, kita juga harus soleh secara sosial. Karena itulah yang akan dibawa mati. Kan banyak ustaz-ustaz tuh bilang, harta itu nggak bisa dibawa mati. Kalau mau dibawa mati, titipkan. Betul nggak? Titipkan kepada Muhammadiyah, titipkan kepada Lazismu, titipkan kepada nazir-nazir masjid, titipkan kepada madrasah-madrasah yang hidup segan mati segan itu. Ya, itu insya Allah akan menjadi teman di surga. Nah, tapi kalau umpamanya hanya di dunia saja, ya itulah kondisinya. Alhamdulillah saya juga saya secara struktural dan secara formal saya bukan anggota Muhammadiyah. Terus terang, karena saya tidak punya kartu Muhammadiyah, saya nggak bisa ngaku-ngaku. Ya kan? Ya, jadi orang mana saya ini nggak jelas juga, ya. Tapi mudah-mudahan surga nanti nggak dibatasi untuk Muhammadiyah lah. Mudah-mudahan surga nanti untuk siapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu bukan hanya beriman, tapi amal shalihat. Firman Allah surat Kahfi juga, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Jadi Allah juga menyuruh di sana, siapa yang kepingin jumpa dengan aku nanti di hari akhirat itu, falyamal 'amalan shalihan. Baru yang beriman, gitu ya. Jadi kita ini Pak, bedanya sama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya, beti itu sebetulnya, beda tipis. Ya, apa bedanya? Mereka itu beramal, tapi tidak aman. Itu saja. Coba mereka beriman, sama itu dengan kita. Nah, tidak beriman kepada Allah. Makanya orang kafir itu berbuat apapun ditolak amalnya. Kenapa? Karena tidak beriman. Nah, kita ini beriman, banyak kita ini beriman, tapi amal soleh sedikit, kan gitu kan? Itu betinya di situ, ya, beda tipis. Oleh karenanya, sebenarnya keimanan, amal dan amal soleh itu tidak boleh dipisahkan.
soleh secara spiritual itu harus seiring dan seimbang dengan soleh secara sosial. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, jangan menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mau dikatakan beriman kepada Allah, muliakanlah tamunya. Nah, ini baru setengah jam. Nanti kau nginap di mana katanya? Kau nginap di mana nanti? Sudah berjam-jam nggak ditawari minum juga, umpamanya kan? Itu kan la yukrim dhaifahu. Ya. Dan banyak sekali ayat yang menyebutkan itu, selalu bergandengan itu. Aman wa amilus sholihat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Umpamanya di dalam hadis juga. Jadi selalu beriringan itu. Nah, ada bahkan tadi itu firman Allah itu dalam surah Kahfi yang saya bacakan, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Di sana disebutkan duluan berbuat baik dulu, baru beriman dasarnya. Artinya kita kalau sedikit amal kebaikan, ya sedikit juga nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau hari raya kurban, ya kan? Hari raya kurban itu adalah bentuk, ya, bentuk daripada keimanan kita kepada Allah. Karena Allah tidak mengharapkan dagingnya. La yanalullah luhumaha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak berharap pada daging kita, daging sesembelihan kita itu. Enggak berharap. Tapi nengok siapa yang melakukan kurban berarti dia bertakwa. Kan begitu. Siapa yang berkurban berarti dia beriman kepada Allah. Yang mampu tidak berkorban, itu perlu dipertanyakan imannya itu. Perlu dipertanyakan ketakwaannya itu. Masa kalah sama tukang cuci baju, ada cerita itu, Bapak Ibu sekalian, tukang cuci baju kerjaannya, tapi bercita-cita untuk kurban. Kan hebat itu. Ya, berkurban juga itu. Nah, kalau dia punya gaji tetap setiap bulan, tidak bisa menyisihkan untuk kurban, terus mau naik apa nanti di akhirat itu? Padahal kata Rasul itu adalah kendaraan untuk menyeberangi Sidratul Muntaha. Mau jalan kaki, ya jalanlah sana. Nah, silakan aja mau jalan, ya. Nggak punya kendaraan. Kita pergi ke kemana saja sekarang berkendaraan, masa nanti di akhirat nggak berkendaraan? Ya kan? Di Indonesia atau di bumi ini kemana-mana kita bermobil umpamanya, ber-AC pula mobilnya. Di akhirat malah nggak punya kendaraan. Kan sedih itu. Ya. Jadi itu bentuk keimanan dan ketakwaan kita, apapun alasannya. Allah tidak mau melihat itu tidak mau melihat darahnya, tidak berharap dagingnya, tapi itu adalah ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah, ciri-ciri orang beriman kepada Allah yang sudah berkurban itu. Bukan sepele itu. Ya, masalah kurban itu adalah bagian dari ibadah yang bentuk keimanan dan juga bentuk pengabdian kita kepada Allah, karena di sanalah Allah memberikan ganjaran. Saya lupa matan hadisnya, tapi artinya seperti ini.
Semua dari bulu hewan yang disembelih itu mendapat kebaikan. Coba siapa yang bisa menghitung itu? Bulu domba itu berapa ribu itu, Pak? Bu. 10 kebaikan, 1 bulu. Hitunglah. Mungkin belum ada penelitian itu. Saya belum pernah dapat penelitian berapa kira-kira bulu domba. Semuanya. Ya, belum pernah saya baca penelitiannya. Ya kalau makin besar dombanya, Pak, makin sedikit bulunya atau semakin banyak? Makin banyak. Makanya juga di sini letaknya jangan ditawar-tawar. Atau mencari tempat yang lebih murah. Umpamanya di sini 3 juta, umpamanya satu bagian, satu kambing. Wah, di sana aja berkorban, dapat 21. Jangan, ya. Ya kalau bisa di sini 3 juta cari, di mana 3,5 juta? Gitu dia kalau mau lebih paten itu, mau lebih bagus itu. Ya kalau di kampung saya di Sidimpuan sana, kan di sana jarang itu kurban kambing itu atau biri-biri itu. Ya yang banyak lembu, rata-rata lembu. Nah, selalunya lembu di sana. Dan dibagi 7. Nah, di wilayah saya itu 2.500.000 satu orang kali 7. Ya itulah dibelikan lembu 1 ekor. Terus ada lagi di kampung sebelah, kami 23 katanya kan. Ada lagi yang bilang di kampung saya cuma 2 juta katanya. Saya katakan sekarang itu masalah ibadah itu jangan ingin yang lebih sedikit. Saya bilang begitu. Kalau perlu kita itu motong lembunya limosin. Lembu yang 1 ton itu. Nah, kalau bisa. Ya kan? Berapa bayarnya? Ya puluhan ribu, puluhan juta. Ya, itu membesar lagi. Kalau ada yang menawarkan 2,5 juta, saya mau cari yang 5 juta lah. Gitu. Yang pula kita menawar bisa 24 atau bisa 23, atau saya mau carilah yang 22 saja. Bukan seperti itu ibadah. Tapi harus kita harus kita lebihkan. Kan Allah juga menyebutkan itu anfiqu mimma tuhibbun. Ya, berinfak itu, bersedekah itu yang paling kita sukai, yang paling kita cintai. Memang ya berinfak dengan pakaian bekas kita itu ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak bagus, itu tidak mimma tuhibbun itu. Itu mimma tukrihun. Yang kamu sudah nggak pakai, itu lo baru kasih sama orang. Bukan yang itu sebetulnya diminta Allah itu. Yang baru, yang mahal. Nah, itu yang harus diberikan. Tapi nggak mampu. Nah, itu lain cerita. Kalau tidak mampu lain cerita. Tapi kalau mampu, ceritanya juga lain. Itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, selain kita harus saleh secara vertikal, ya, juga harus saleh secara horizontal. Saleh secara spiritual, saleh juga secara sosial. Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Enggak lah, saya mau salat saja lah. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat dari pagi dia berzikir terus, berzikir salat, berzikir salat. Ditanya oleh Nabi, lah keluargamu itu makan apa nanti? Dia menjawab, oh itu tanggungan kakak saya, katanya. Oh, berarti kakakmu lah yang masuk surga, katanya. Sampai begitu.
Ya, jangan kita berkata, oh kita sudah paling baik, sudah paling bagus ibadahnya. Memang kita harus salat itu memang harus bagus, harus tawadhu, harus tumaknina, harus khusyuk. Tapi juga dengan masyarakat itu, nah, penuh senyum, penuh senang, happy, ya kan? Ini sama jiran bersalam, ya kan? Sampaikan salam, afsus salam, ya. Dengan tetangga harus baik, dengan kawan kerja baik, apalagi dengan orang tua. Itu tidak ada ukurannya orang tua itu, ya. Harus betul-betul. Karena Allah juga begitu mengatakan itu. Jangan, walaupun orang tua itu berbeda akidah, tapi patuh kepada orang tua itu satu kewajiban. Patuh kepada orang tua itu satu kewajiban, cuma perilakunya jangan diikuti. Tapi patuh kepada orang tua itu wajib. Nah, kalau dia lain akidahnya, ya silahkan, jangan diikuti, diajak ke gereja jangan mau. Saya katakan begitu sama anak mahasiswa saya. Kebetulan mahasiswa saya Pak, sekarang walaupun UIN sudah ada yang Kristen Pak. Iya, dari Nias sana. Ada kepulauan Nias, itu mayoritas Kristen memang. Nah, itu Nias itu posisinya dari saya itu nyebrang lautan lagi, laut lepas itu, ke Pulau Nias. Satu kepulauan, banyak 5 kabupaten itu Pak. Ada yang sudah orang Kristen masuk ke UIN itu, karena UIN kan harus menjunjung tinggi moderasi beragama. Jadi yang Kristen masuk juga, ya. Pertama ada 2 itu, laki-laki sama perempuan. Yang perempuan itu berani dia pertama, nggak berjilbab. Kedua kalinya udah malu sendiri, dia semuanya berjilbab. Akhirnya dia ikut berjilbab juga. Padahal kita tidak menyuruh, mewajibkan untuk berjilbab gitu. Jadi saya katakan begitu. Walaupun kamu Kristen dan kamu di sini masuk ke perguruan tinggi Islam, tetap perilaku terhadap orang Islam harus bagus. Perilaku kepada orang tuamu juga harus bagus. Jangan mentang-mentang sudah kuliah di STAIN atau UIN ini berubah. Saya katakan begitu sama mereka. Akhirnya ya baguslah sama orang tuanya. Nah, kalau nelpon, kita kan ini menerima ini, maunya kalau bisa beralih mereka itu ke Islam gitu ya Pak. Diajak masuk ke UIN itu. Nah, kita kasih beasiswa itu. Kasih beasiswa sama UIN supaya lunak hatinya. Itu tujuannya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita soleh secara vertikal dan juga soleh secara sosial. Alhamdulillah saya selalu mengamati Muhammadiyah banyak peluang-peluang untuk melakukan kesalehan sosial itu. Jadi menurut saya Muhammadiyah itu ingin membentuk komunitas yang saleh sosial dengan dakwahnya. Itu saya pikir udah mantap itu. Ya, sudah memang seharusnya itu sudah sesuai dengan khitah Islam itu. Nah, ingin menciptakan, makanya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Punya lembaga-lembaga yang banyak di sana sini, itu adalah ingin membentuk komunitas itu. Kalau kita tidak dibentuk seperti itu juga susah kita Pak. Susah kita untuk menjadikan diri kita ini sosial. Ya, saleh secara sosial itu susah. Tapi dengan adanya banyak media yang bisa diselenggarakan untuk menjadikan kita saleh secara sosial, akhirnya kita terpancing. Itu.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Sudah lebih waktunya seperti yang ditentukan tadi. Mungkin itu yang bisa oleh-oleh saya dapatkan, saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa berjumpa lagi di waktu dan tempat ya, yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.